Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Yunarita Putri Suhendar dari kelas 11 PPLG 2. Nah, kalian semua pasti udah tahu dong kalau cerita pendek atau cerpen itu disusun dari beberapa unsur, baik yang ada di dalam unsur dari cerita maupun unsur yang berada di luar cerita. Nah, unsur pembangun ini dinamakan unsur intrinsik. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa itu unsur intrinsik. Jadi, unsur intrinsik itu dibagi jadi 7. Oke, unsur intrinsik yang pertama ada tema. Jadi, tema itu ide yang melatar belakangi suatu cerita. Nah, jadi kayak tentang apa sih ini ceritanya? Gitu. Terus, nah tema ini dibagi lagi jadi 2. Yang pertama ada tema pokok. Nah, tema pokok itu kayak ide utama atau inti ceritanya. Jadi keseluruhan ceritanya tuh tentang si tema pokok ini. Nah, kalau yang kedua itu ada tema tambahan. Nah, tema tambahan ini ide lain atau hanya tema tambahan ini hanya terdapat pada beberapa adegan saja. Contohnya kalau tema utamanya itu tema pokoknya misalkan romansa. Nah, tema tambahannya macam-macam, bisa persahabatan, cinta, kekeluargaan, kerajaan, dan lain-lain. Yang kedua dari unsur intrinsik itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelaku yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Nah, tokoh ini dibagi jadi 2, tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama itu tokoh yang berperan penting, sering muncul di dalam cerita. Nah, kalau tokoh tambahan itu kayak sebagai pendukung saja, pendukung si tokoh utama ini, jarang muncul, muncul hanya beberapa adegan saja dan tidak begitu penting. Nah, ada penokohan. Apa sih penokohan itu? Nah, penokohan ini watak, sifat, atau karakter si tokoh ini. Jadi penokohan dibagi jadi 3. Yang pertama ada tokoh protagonis, yaitu tokoh baik, tokoh yang mendukung alur ceritanya ini. Nah, kalau yang kedua ada tokoh antagonis, tokoh yang jahat atau yang melenceng nih dari alur yang menentang si tokoh protagonis ini. Yang ketiga itu ada tokoh campuran. Nah, kalau tokoh campuran ini bisa baik, bisa jahat. Jadi tokoh campuran ini pokoknya baik untuk si protagonis dan baik untuk si antagonis. Jadi dia tidak memihak ke siapapun, di tengah-tengah. Nah, yang ketiga itu dari unsur intrinsik ada sudut pandang pencerita. Jadi kayak posisi pengarang dalam bercerita ini. Nah, sudut pandang pencerita itu ada 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama atau akuan. Nah, jadi sudut pandang orang pertama atau akuan ini, si penulisnya itu berperan menjadi si tokohnya. Nah, yang kedua ini ada sudut pandang orang ketiga atau diaan. Jadi si penulis sebagai sosok yang serba tahu. Jadi dia tahu alur kedepannya bagaimana. Nah, itu maksudnya sudut pandang orang ketiga atau diaan. Yang keempat dari unsur intrinsik itu ada alur. Nah, apa sih alur? Jadi alur ini urutan kejadian yang membentuk sebuah cerita. Nah, alur ini ada 3, alur maju, mundur, dan alur campuran. Nah, alur maju ini tuh kayak ceritanya runtut dari
awal sampai akhir ceritanya. Jadi dari masa lalu ke masa sekarang. Jadi dari pengenalan, muncul konflik memuncak, konflik menurun, dan penyelesaiannya runtut dari awal sampai ke akhir. Nah, yang kedua itu ada alur mundur. Jadi ceritanya mundur dari akhir ke awal. Jadi dari masa sekarang ke masa lalu, mundur ceritanya. Yang ketiga ada alur campuran. Nah, alur campuran ini tuh ceritanya berurutan, disampaikannya berurutan sekaligus, tetapi nih ada cerita yang kadang ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu gitu guys, ke masa sekarang, ke masa lalu, ke masa depan, tapi berurutan ceritanya. Nah, itu dimaksud alur campuran. Nah, yang kelima ada latar. Latar ini dibagi jadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama adalah latar tempat. Apa latar tempat sih? Latar tempat itu lokasi terjadinya cerita di mana. Latar waktu, kapan sih terjadinya cerita, misalkan hari Senin, Selasa, terus dalam musim kemarau, musim hujan, tahun 2000 berapa, nah gitu. Terakhir ada latar suasana. Latar suasana ini apa sih yang dirasakan oleh si tokohnya ini, atau suasana hatinya dia, atau ya situasi kondisi si tokohnya ini. Misalkan dia sedang merasakan senang, sedih, terharu, dan lain-lain. Jadi apa sih fungsinya latar? Emang buat apa latar? Nah, fungsi latar itu untuk memperkuat situasi dalam jalannya suatu cerita. Nah, yang keenam dari unsur intrinsik itu gaya bahasa. Gaya bahasa ini cara pengungkapan penulis dalam ceritanya. Jadi tiap-tiap penulis pasti beda gaya bahasanya. Bisa dilihat dari penulis menuliskan dialog, kata-kata, dan kalimatnya. Pasti setiap penulis mempunyai ciri khasnya masing-masing. Yang terakhir ada amanat. Kalian semua pasti udah tahu apa itu amanat. Jadi amanat ini pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya, mengandung pesan moral dan juga amanat. Tadi segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan atau pengucapan kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.